Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan ini kita dapat bermajelis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ilmu Al-Mustatab, membahas mengenai sifat salat dalam pertanyaan yang ke-35. Dan kita sudah membahas sampai di poin yang ke-7 ya. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, saminan yang ke-8, summa takhiru sajidan, kemudian ya engkau tersungkur sujud, qailan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Fataqulu fi sujudika, dan kamu membaca di dalam sujudmu, subhana rabbiyal a'la, ucapan subhana rabbiyal a'la. Wa tad'u bima tasya'u minal khair, dan kamu mendoakan segala kebaikan yang ingin kamu dapatkan. Fa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, maka seorang hamba lebih dekat kepada Rabb-nya pada saat dalam keadaan sujud. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia bersabda, kata Rasulullah, Rasul bersabda, dalam riwayat Imam Muslim, kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kata beliau, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku. Aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku. Au sajidan, atau aku juga dilarang membaca Quran dalam keadaan sujud. Ini dalil ketika ruku tidak boleh baca Quran, ketika sujud tidak boleh baca Quran. Kapan waktunya baca Quran? Indal qiyam, ketika berdiri. Ya, ketika qiyam, ketika berdiri. Fa amar ruku fa'azimu fihi Rabb azza wa jal. Adapun ruku, maka agungkan padanya Rabb azza wa jal. Artinya kalau sedang ruku, agungkan Allah. Makanya bacanya subhana rabbiyal azim, bukan azim. Sebagian dari kita bacanya salah, subhana rabbiyal azim, itu keliru. Yang betul subhana rabbiyal azim, bukan azim. Kemudian kalau sujud subhana rabbiyal a'la, bukan subhana rabbiyal ala. Ya, mungkin pernah dengar kan?
Subhana rabbiyal a'la. Ada sebagian dari kita ya begitu cara baca. Banyaklah suka terdengar kalimat-kalimat yang salah. Umpamanya harusnya sami'allahu liman hamidah, bacanya apa? Samallahu liman hamidah. Bukan sami'allahu liman hamidah. Ini malah bacanya samallah. Ya. Sama dengan hayya 'alas shalah, ini hayya 'alas shalah. Harusnya hayya 'alas shalah, bukan hayya 'las shalah. Harusnya hayya 'alal falah. Ini malah bacanya hayyalal falah. Wa amma sujudu, adapun pada saat sujud, fajtahidu fid du'a. Fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena besar kemungkinan diijabah, besar kemungkinan dikabulkan. Qala Abu Bakrin hadasana Sufyan an Sulaiman. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi saya ulang lagi, ketika kita sujud, yakni tersungkur sujud, maka di sana kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini takbirul intiqal, takbir perpindahan. Sambil mengucapkan ketika sudah pas posisi sujud, mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la, bukan subhana rabbiyal ala. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Kemudian berdoa, ya, apa yang dia mau ketika sujud. Karena ketika sujud besar sekali peluangnya apa? Faqaminun an yustajaba lakum. Kata Rasulullah, orang yang sedang sujud itu sangat besar peluangnya untuk dikabulkan doanya. Itu wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena besar peluangnya dikabulkan. Begitu. Ketika ruku jangan baca Quran, ketika sujud jangan baca Quran, ketika ruku agungkanlah dengan membaca Subhana rabbiyal azim, bukan azim. Subhana rabbiyal a'la pada waktu sujud, bukan subhana rabbiyal ala. Yang ke-9, summa tarfa'u min sujudika, kemudian kamu bangkit dari sujudmu, qailan, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Wa taqulu fil jalsa baina sajdatain, dan kamu membaca pada saat duduk di antara dua sujud. Pertanyaannya, jari jemarinya, tangannya berisyarat apa tidak? Duduk di antara dua sujud, ngacung apa tidak? Ya, pendapat yang terkuat tidak ngacung. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat duduk di antara dua sujud dengan cara mengisyaratkan telunjuknya. Pendapat ini dipegangi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga didukung oleh pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun hadis ini berdasarkan penjelasan para muhaqqiqin dari kalangan muhaddisin, ini hadisnya syadz, ganjil, maka tidak diamalkan. Ketika duduk di antara sujud, maka kita mengucapkan apa? Rabbik firli, Rabbik firli. Di dalam Sahih Ibnu Majah
Hudzaifah ibn Yamani berkata, "Kana yaqulu baina sajdatain." Adalah Nabi mengucapkan di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari Hudzaifah ibn Yaman, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang ke-10, summa taf'alu dzalik, kemudian kamu mengerjakan hal tersebut fi kulli raka'ah, pada setiap rakaat. Wa tazidu fi raq'ati tsaniyah, dan kamu tambahkan pada rakaat yang kedua, minas sholatir rubaiyah, yaitu dari salat yang 4 rakaat, habis sulasiyah, atau pada salat yang 3 rakaat tambahkan apa? At-tasahudal awsat, tasyahud awal. Wa huwa kama amil tuhu sabiqan fiswal. Wa huwa kama alam tuhu sabiqan fiswal, yaitu sebagaimana yang sudah aku ajarkan dia terdahulu pada soal yang ke-22. Diulangi lagi seperti itu. Yang ke-11, taqumu fi raq'ati tsalisah, berdiri menuju kepada rakaat yang ketiga, qailan, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Berarti ini dudukin, ini takbir intiqal, takbir perpindahan dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Angkat tangan tidak, angkat tangan, rafi'an yadaika, sambil mengangkat kedua tangan, hadwal mankibain, berbetulan dengan dua pundak, begitu. Tasyahudul akhir mislu tasyahudil awal, tasyahud akhir seperti tasyahud awal. Lakin tajidu ali as-salata al-ibrahimiyah, tetapi kalau tasyahud akhir ada tambahan salawat ibrahimiyah. Dan salawat ibrahimiyah menurut para ulama atau sebagian ulama, salawat tersebut bagaimana hukumnya? Dikatakan itu hukumnya adalah merupakan rukun dalam tasyahud akhir. Adapun kalau salawat di rakaat yang diduduk tahiyat awal, itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Itu di tasyahud awal. Makanya tasyahud awal sampai bacaan tasyahud saja cukup, tanpa salawat boleh. Dan kalau pakai salawat itu afdal, lebih utama. Jadi salawat pada tasyahud awal itu hukumnya apa? Hukumnya afdal, ya, hukumnya afdal. Tetapi salawat pada tasyahud akhir hukumnya ya rukun. Itu menurut sebagian ulama. Berikutnya yang ke-12, wa minas sunnati ba'da tasyahud, dan termasuk sunnah setelah tasyahud, qaulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini antara bacaannya. Ini hukumnya sunnah. Wa minas sunnah ba'da tasyahud, dan termasuk sunnah setelah tasyahud akhir membaca Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya, dari fitnah hidup, wal mamati, dan dari fitnah mati, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah masiihid dajjal. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih. Summa tad'u ba'da tasyahudil akhir, kemudian kamu berdoa setelah tasyahud akhir.
Summa kemudian tad'u, kamu berdoa ba'da tasyahudil akhir, setelah tasyahud akhir. Bima tuhibbu, dengan apa yang kamu sukai, an tad'u bihi, untuk berdoa dengannya. Bima tuhibbu an tad'u bihi, dengan sesuatu yang kamu sukai, an tad'u bihi, untuk berdoa dengannya. Ya. Baik, berikutnya. Yang ke-13. Summa tusallimu 'alal yamin. Kemudian engkau mengucapkan salam 'alal yamin, ke kanan. Fataqul, lalu kamu mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Wa anil yasar, dan kamu mengucapkan ke sebelah kiri. Mitla dzalika, seperti itu. Idza kanatis sholatu sunaiyatan, apabila salatnya 2 rakaat, ya, fataqra'ul Fatihah wa suratan fi raka'atain. Kalau kamu salatnya 2 rakaat, maka kamu membaca Al-Fatihah dan kamu membaca surat pada 2 rakaat. Bi nafyis sifat as-sabiqah, dengan tata cara yang terdahulu. Summa tusallimu, kemudian kamu mengucapkan salam. Wa idza kanat sulasiyatan, apabila 3 rakaat, au rubaiyatan, atau 4 rakaat. Fakama sabaqa, maka sebagaimana yang terdahulu. Walaka al-iftiras wa tawarruk, dan bagimu iftiras dan tawarruk. Kama audahtu laka fi su'al, sebagaimana aku telah terangkan padamu pada pertanyaan yang ke-19. Demikian keterangan yang ke-13 dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, sebelum saya teruskan, barangkali ada pertanyaan silakan. Nanti saya teruskan karena ini materinya terputus. 36-nya yaitu materi lain, ya, ma du'au dukhul masjid wal khuruj min. Silakan, barangkali kita buka dulu tanya jawab sekarang. Sementara Nabi kita yang mulia bersabda, ya, amma ba'du fa inna saqal hadis kitabullah wa inna abdul hadi hadiyu Muhammad SAW. Dan seutama-utamanya petunjuk adalah petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita yang mulia memberikan contoh dengan tanpa menggunakan sayyid. Demikian barangkali, wallahu a'lam. Berkenaan dengan doa di dalam sholat, ya. Syekh bin Baz ketika ditanya apakah dipersyaratkan doa di waktu sujud untuk dimulai dengan hamdalah dan sholawat, kata beliau, al-jawab ma huwa bisyartin. Tidak, dia tidak disyaratkan. Jadi tidak disyaratkan harus membaca hamdalah dan sholawat. Yad'u bima tayassara, berdoa dengan apa yang dia mudah. Wa in hamidallaha wa shalla ala nabi fala ba'sa. Kalaupun dia bertahmid dan bersalawat kepada Nabi, maka tidak mengapa. Kulluhu thayyib. Jadi tidak dipersyaratkan ketika berdoa mesti apa? Hamdalah dan bersalawat. Hada min asbabil ijabah. Ini termasuk sebab-sebab ijabah. Wa in da'a faqad, jika dia berdoa saja walam yahmadillah, dan tidak memuji Allah, walam yusalli ala nabi, bal da'a wa qala subhana rabbil a'la wa da'a Allah maghfirli warhamni, ya wahdini, dan seterusnya, ya, begitu. Maka dikatakan bahwa yang demikian tidak mengapa. Dikatakan wa inda afaqat, jika sekalipun dia tidak, sekalipun dia cuma berdoa saja
walam yahmidillah walam yusolli ala nabi. Itu menurut penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Saya kira jawaban itu jawaban yang cukup arif ya, cukup bijaksana berkenaan dengan jawabannya tadi. Kemudian dijelaskan dari Islam Web ketika ditanya apakah ketika berdoa setelah tasyahud apakah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin seterusnya ya, apakah kita harus memulai dengan itu? Dalam jawaban Islam Web dikatakan doa ba'da tasyahud wa qabla taslim mustahabun indal jumhur. Doa setelah tasyahud sebelum salam sunnah ya, menurut jumhur disukai. Amal ityanu bihamdillah ta'ala wassalat ala rasulihi fi bidayati hadda du'a walam falam yasbut. Adapun mendatangkan hamdalah dulu, salawat dulu ya, fi bidayati hadda du'a, di permulaan doa ini falam yasbut, maka itu tidak subut. Hasaba ilmina ya, menurut yang kami ketahui itu tidak subut an Nabi sallam wala an ahadin minas salat, juga tidak dari seorang salat ya, seperti itu. Jadi ala kulli hal bahwa tidak ada kemestian ketika berdoa harus apa? Harus membaca hamdalah dulu dan juga membaca sholawat. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Kapan makmum membaca Fatihah? Ketika imamnya tidak baca surat dan Fatihah. Ya, ketika imam tidak baca Fatihah dengan jahar dan surat dengan jahar, maka makmum membaca Fatihah. Begitu. Adapun adapun makmum membaca Fatihah itu sudah pernah saya sampaikan tentang pendapat ini. Memang ini ada khilaf ulama, tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan tidak boleh. Artinya tidak boleh membaca Al-Quran di belakang imam sedangkan imamnya sedang apa? Iya. Saya datangkan satu riwayat saja dari riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh Ibnu Katsir, sanadnya jayyid dan seterusnya. Kata Rasulullah, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Apakah ada yang membaca bersama dengan aku salah seorang di antara kalian barusan? Inni aqul, sesungguhnya aku katakan mali unazaul Qur'an. Aku jangan dibenturkan dengan Al-Quran. Ini menerangkan tidak boleh kalau imam baca Quran di belakang makmum baca Quran. Di dalam kitab Majma'u Jawaid ya, buah karya Imam Al-Haythami dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, setelah Rasul mengatakan qala ini aqulu ma li unazaul Quran, kata Rasul, aku tidak mau dibenturkan dengan Quran. Maka Abdullah bin Malik bin Buhainah mengatakan fantahanasu anil qira'ah ma'u hina qala dzalik. Semenjak itulah orang-orang berhenti
dari baca Quran bersama dengan Rasul ketika Rasul membaca Quran. Ini dalil bahwa tidak boleh baca Quran, baca Fatihah, baca surat ketika imam sedang baca. Begitu pula di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bazar, At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat dinyatakan sahih oleh Syekh Subal Arnaud juga ketika Rasulullah mengatakan hal qara'a ahadun minkum ma'i anifan, apakah salah seorang di antara kalian ada yang baca Quran bersama dengan aku barusan? Qalu na'am, mereka jawab ya. Qala kata Rasul, ini aku lumali unazaul Quran, aku jangan dibenturkan dengan Quran. Aku tidak mau dibenturkan dengan Al-Quran. Fantahan nasu anil qiraati ma'ahu hina qala dzalik. Ini juga sama. Ini salah satu dalil bahwa tidak boleh ketika imam baca Quran maka makmum baca Quran. Ketika Rasul mengatakan mali unazil Quran fala yaqra'na ahadun minkum syai'an minal Quran idza jahartu bil qira'ah illa bi umil Quran, kecuali dengan umul Quran. Ini dianggap sebagai pengecualian. Saya ulangi, ini dianggap sebagai apa? Pengecualian. Maka apakah ini bisa diterima atau tidak? Ya, jawabnya ini akan berbenturan dengan riwayat-riwayat yang lain. Di antaranya saya datangkan riwayat Imam Muslim, innama ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Hanyalah imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabara fakabiru. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Wala tukabiru hatta yukabiru. Dan janganlah bertakbir ya hatta yukabiru sampai dia sudah bertakbir. Ya, wa idza qara'a, dan apabila dia membaca fa'an situ maka diam. Saya bacakan riwayatnya. Ini riwayat ini riwayat dalam kitab Sahihul Jami. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahihul Jami dari Abu Hurairah. Syalbani menyatakan sahih, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Hanyalah imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabara fakabiru. Apabila imam takbir maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam itu membaca fa'ansitu maka diamlah. Nah, kalimat wa idza qara'a fa'ansitu maka ini dalil bahwa apabila imam itu diam maka apabila imam membaca fa'ansitu maka diamlah. Dalil ini dalil yang menunjukkan bahwa ketika imam itu membaca jahar maka kalimat fa'ansitu maka diamlah, diam dari seluruh bacaan. Dan semua ini sama dengan firman Allah yang mulia di dalam surah Al-A'raf, yaitu surah yang ke-7 ayat 204. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ya. Fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu maka diamlah untuk Quran, wa ansitu ya fastami'u lahu maka simaklah, dengarkan untuk Al-Quran, wa ansitu dan diamlah, la'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Dengan kalimat ini dalil bahwa apabila dibacakan Quran maka istimaklah, simaklah, wa ansitu dan diamlah, la'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Abdullah bin Maqil beliau mengatakan, firman Allah yang mulia ini fi qiraatil imam, tentang bacaan imam. Idza qara'al imam, apabila imam baca fastami' lahu maka simaklah dia, wa ansit dan diamlah.
Itu menurut penjelasan dari Abdullah bin Mughaffal. Masih dari Abdullah bin Mughaffal, begitu ayat ini turun, panahan Rasulullah anil kalami fi salat. Rasulullah melarang kami berbicara di dalam salat. Begitu. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, saya ambil penjelasan, yaitu yang terdapat di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Saya bacakan riwayatnya. Yaitu ketika ada orang yang sholat dan ternyata dia baca di belakang imam. Maka ketika terdengar oleh Rasulullah, kata Rasul, iqra' binafsika. Bacalah oleh kamu di dalam dirimu ketika imam itu jahar. Ketika imam itu jahar, maka iqra' binafsika. Hendaklah kamu baca pada dirimu. Demikian barangkali mengenai ketika imam menjaharkan apakah makmum yakni membaca Al-Fatihah atau tidak. Jawabnya, ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan membaca, ada yang mengatakan tidak. Tapi ulama sepakat bahwa membaca di belakang imam ketika imam itu jahar itu bukan rukun sholat. Baca Fatihah, baca surat apalagi. Baca Fatihah bukan rukun sholat. Bagi siapa? Bagi makmum. Makanya Al-Fatihah adalah rukun sholat bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendirian dan bagi imam. Adapun bagi makmum tidak. Bagi makmum baca Fatihah di belakang imam itu bukan rukun sholat. Namun para ulama kita berselisih paham apakah boleh apa tidak baca Fatihah di belakang imam. Ya, banyak sekali ulama yang mengatakan boleh. Tetapi hukumnya tidak jatuh kepada hukum rukun sholat. Nabi kita yang mulai bersabda, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu untuk lil munfarid wal imam. Untuk munfarid dan imam. Adapun untuk makmum tidak. Adapun sebagian yang lain mengatakan pokoknya di belakang imam, ketika imam jahar maka dia tidak baca. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan dalil-dalilnya. Demikian barangkali, wallahu a'lam. Mengenai mengangkat kedua tangan, ketika akan sujud, apakah ada dalilnya? Jawabnya ada. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Disebutkan bahwasanya Nabi kita yang mulia yarfa'u yadaihi hina yahwi sajidan. Ketika beliau hendak apa? Hendak sujud. Itu kalimatnya hina yahwi sajidan. Mungkin nanti saya datangkan beberapa keterangan yang menarik tentang masalah ini. Pertama, bahwa hadis ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan hadis ini derajatnya hasan menurut sebagian ulama. Adapun ulama yang lain menyatakan hadis ini dianggap syadz,
Tetapi hadis yang serupa ini juga terdapat di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Itu yang saya tahu ya, wallahu a'lam. Jadi ketika akan sujud apakah ada riwayatnya angkat tangan? Jawabnya ada. Derajatnya hasan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Terus kemudian ada lagi tentang riwayat tersebut, seingat saya ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, di mana disebutkan ya bahwa Nabi kita yang mulia mengangkat ya tangannya ya ketika dia akan sujud. Di sini ada beberapa riwayat yang bermiripan walaupun mungkin tidak sahih pada sebagian riwayatnya. Rasulullah makana yarfa'u yadayhi fi salati kulli khafdin wa rafin wa fi riwayatin kana yarfa'u yadayhi hina yahwi lisujud. Ya kalau tadi ada lagi hina yahwi sajidan. Di dalam riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah makana yarfa'u yadayhi hina inda takbir li ruku' wa inda takbir hina yahwi sajidan. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya inda takbir ruku, ketika takbir untuk ruku, wa inda takbir hina yahwi sajidan. Ini riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat. Dan dikatakan lam yari hadal hadis anil arqa'ah ila al-jarah. Artinya di sini dianggap hadis yang infirad ya pada al-jarah dari arqa'ah. Demikian barangkali mengenai apakah ada riwayatnya, ada, dan derajatnya hasan. Ada beberapa riwayat ya, termasuk juga dicantumkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Bahkan di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sepengetahuan saya, bukan hanya ketika akan sujud, bahkan ketika bangkit dari sujud menuju duduk di antara sujud juga sama. Begitu pula ketika akan sujud lagi, duduk di antara dua sujud, dan dia akan sujud juga angkat tangan ada. Dan riwayat ini telah dinukil oleh para ulama kita ya, diantaranya Imam Al-Albani, dan menyatakan hadisnya sahih. Tapi Syekh At-Tuwaijiri dalam kitab Tanbihat atas sifat salat Nabi Al-Albani menyatakan riwayat ini syadz. Jadi prakteknya begini jemaah, kalau kita akan sujud ya, maka bangkit dari sujud, Allahu Akbar, akan sujud lagi, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya tentu saja ini termasuk ibadah yang aneh, karena mungkin jarang diketahui. Tapi para ulama yang mengetahui riwayatnya pun juga memang berada pada dua posisi. Yang satu mengesahkan, yang satu mengatakan syadz, karena dianggap apa? Ganjil. Tapi ini ada riwayat-riwayatnya dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang saya tahu. Bahkan seingat saya di dalam kitab Masailnya Ustadzul Al-Karim Abdul Hakim bin Abdul Hamdulillah, beliau menukil dan menyatakan riwayat ini sah. Bahkan termasuk sunnah matrukah kata beliau. Ini termasuk sunnah matrukah, sunnah yang ditinggalkan. Dan kata beliau, ini termasuk yang ditinggalkan, dan apabila dikerjakan maka itu merupakan menghidupkan sunnah. Begitu. Tetapi yang mu'tabar, yang terkenal adalah 4 tempatnya. Perhatikan. Angkat tangan pada 4 tempat. Pertama, Allahu Akbar. Angkat tangan. Yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal. Ya. Allahu Akbar. Itulah 4 tempat yang masyhur, yang terkenal. Di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan
wala yaf'alu dzalika hina yasjudu. Nabi kita yang mulia tidak melakukan itu ketika hendak sujud. Ketika hendak sujud tidak angkat tangan. Namun persoalannya hadis Bukhari ini kan berbicara tentang fi'lu Nabi, perbuatan Nabi. Kalau yang namanya perbuatan Nabi, perbuatan yang mengatakan Nabi tidak melakukan angkat tangan ketika akan sujud, dan ternyata sahabat Nabi yang lain menceritakan Nabi kita yang mulia pernah angkat tangan ketika akan sujud, maka berarti ada dua, satu an-nafi, yang kedua al-isbat. Kata para ulama, al-musbit muqaddamun ala nafi. Riwayat yang menetapkan didahulukan untuk diamalkan daripada yang meniadakan. Tapi karena yang masyhur adalah yang tidak angkat tangan, maka berarti ini sunnah jika dikerjakan sewaktu-waktu. Tetapi tetap yang afdol adalah mengerjakan pada 4 tempat tadi. Begitulah cara memahaminya. Dan ini tidak bertolak belakang. Ya memang antum jangan sembarangan melaksanakan sunnah hanya demi memunculkan keanehan. Mau sujud angkat tangan, bangkit dari sujud angkat tangan, lebih aneh lagi. Jadi di antara sujud mau sujud lagi angkat tangan lagi, tambah aneh lagi. Nanti orang kampung tambah emosi lagi. Ini Wahabi mana lagi? Ya, begitu. Demikian barangkali ya. Wallahu a'lam. Saya datangkan dulu tentang apa namanya riwayat tersebut ya. Disebutkan ja'a fil majmu' li Nawawi qad sabaqa annahu idza shalla arba'an qabla dhuhri aw ba'daha aw qabla al-asri yustabu an yakuna bi taslimatain. Jadi disukai untuk melaksanakan sholat sebelum duhur, ba'da duhur yang 4 rakaat atau qabla asar antakuna bi taslimatain. Begitu. Yaitu dengan 2 salam. Wa tajuju bi taslimatin, dan boleh dengan 1 salam, bi tasyahudin dengan 1 tasyahud, wa bi tasyahudain dan dengan 2 tasyahud. Fa idza shalla arba'an bi taslimatain, apabila salat 4 rakaat dengan 2 salam, yani bi kulli rakaatain, ya rakaatain min sunnatil zuhur, maka dia niatkan pada setiap 2 rakaat dari sunnah duhur. Wa idza shalla bi taslimatin wa tasyahudain, apabila salat dengan 1 salam dan 2 tasyahud, faqad sabaqa bi sifat salat khilafun annahu hal yusanu qira'atus surah fil akhiratain kal khilafi fil fardh. Jadi tentang apa namanya tata cara melaksanakan ya salat qobliyah, maka para ulama mengatakan faminal afdol ya hakika antu soliya rotibata duhri al qobliyah awil ba'diya rokaatin lakin salatuha arba'an bisalamin wahid. Jadi dikatakan bahwa ya yang afdol pada hak kamu salat yaitu rawatib duhur qobliyah atau ba'diyah itu 2 rakaat. Akan tetapi salatnya 4 rakaat bisalamin wahid dengan 1 salam kahayati duhri seperti salat duhur jaizun, itu boleh. Wa yajuzu laka fi rakaati salis, dan boleh bagimu pada rakaat yang ketiga rabi'ah dan rakaat yang keempat ya qira'at as-surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Fatihah. Wa yajuzu al-iktisar al-Fatihah faqat, dan boleh juga mencukupkan atas surat Fatihah saja. Fil mas'alati qaulan, masalah ini ada 2 pendapat. Yang tadi sudah saya bacakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu pandangan dari Islam Web seperti itu. Ya, mengenai tata cara apa tadi? Tata cara salat sebelum zuhur. Syekh bin Baz memberikan fatwa berkenaan dengan masalah ini. Kata beliau begini, karena Nabi SAW yusolli qabla dhuhri arba'at, Rasul salat qabla dhuhur 4 rakaat, isnatain 2 rakaat, yusallimu min kulli isnatain, ya ba'da dhuhri rakaatain ratibah, setelah duhur 2 rakaat salat rawatib,
Wa man sholat arba'an, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, bahwa afdal, ya. Gitu. Begitu pula dengan ba'da zuhur. Wa man sholat arba'an bahwa afdal ba'da zuhri. Nabi kita mulai bersabda, man hafadha ala arba'in qabla zuhri aw arba' ba'daha haramahullahu 'alan nar. Siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan bagi dia api neraka. Ini sholat qabla zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 4. Begitu pula rahimallahu mar'an sholat arba'an qabla zuhri. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum qabla al-asri, sebelum asar. Kalau afdal qabla al-asri arba'an, yang afdal sebelum asar 4 rakaat. Lakin laysat ratibah, tapi bukan rawatib. Bal mustahabat, tapi dia sholat sunnah yang disukai. Yusalimu min kulli istatain, yakni mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat. Karena Rasul bersabda sholatul lail wa nahar masta-masta. Dan hadis ini Imam An-Nasai yang sudah sering saya bacakan. Yakni yusalimu min kulli istatain. Hada huwa al-afdal wa hada huwa as-sunnah. Bal yata'ayyanu fil lail. Bahkan ini pun juga ya ditentukan pada salat malam. Di anal ahadits saya fi dzalika katsira. Begitu pula Rasul bersabda sholatul lail masta-masta. Dan ini adalah merupakan perintah. Amma bin nahar tapi hiya khilaf bain ahli ilmi. Adapun dalam salat siang ulama berselisih paham tentang hadis sholatul lail wa nahar masta-masta. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama mengesahkan. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan Nasai yang sangat banyak. Riwayatnya ada yang mencapai 8 atau 11 jalan. Dan dari tersebut, maka umumnya para ulama mensahihkan riwayat sholatul lail wa nahar masta-masta. Umumnya begitu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa yang sahih sholatul lail masta-masta tanpa wa nahar. Itu yang menjadi persoalan jadahnya. Kemudian rawahul khamsah wa hum ahlus sunan al-arba'ah wa Imam Ahmad bi isnadin jayyid. Ya, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah meriwayatkannya. Sholatul lail wa nahar masta-masta. Wa idza shalla arba'an qabla dhuhri aw qabla al-asri maka qabat antiyatil masjid. Idza shalla arba'an qabla dhuhri faqad ada ratibah wa taqfihi antahiyatil masjid. Apabila salat 4 rakaat sebelum zuhur atau sebelum asar, ya, maka mencukupi dari tahiyatul masjid. Apabila salat 4 rakaat sebelum zuhur, sungguh sudah menaikkan salat rawatib dan mencukupi dari tahiyatul masjid. Ya, apabila salat idza shalla arba'an qabla asri, apabila salat 4 rakaat sebelum asar, kapat antiyatul masjid, mencukupi tahiyatul masjid. Wa akada idza shalla rakaatain qabla al-fajr, begitu pula salat 2 rakaat sebelum fajar. Nawabi ar-ratibah kapat antahiyatul masjid. Nah, kalau di sini Syekh bin Baz lebih cenderung kepada dua-dua. Ya, adapun yang satu yang 4 tadi itu bersifat ijtihadiyah. Demikian barangkali wallahu taala a'lam. Satu lagi Bang. Iya. Tentang wanita, wanita itu biasanya ketika sholat fardu itu terkadang suka telat tidak? Suka telat. Ya. Suatu ketika di waktu sekitar jam 1 misalkan, wanita tersebut ternyata head belum sholat, dan belum sholat zuhur, dan sebenarnya dia mau pada waktu itu. Nah, benarkah sholat zuhurnya itu dikodok setelah dia suci? Iya, jawabnya iya. Karena termasuk ke dalam dalil man raqada anis sholati falyusalli idza istayqadha. Apabila orang itu tertidur dari melaksanakan sholat, maka hendaklah dia menggantinya apabila dia sudah bangun. Begitu pula man nasiya sholatan fa waqtu idza dzakaraha. Kalau tadi yang pertama riwayat Imam Ad-Darqutni, yang kedua riwayat Imam An-Nasai, man nasiya sholatan fa waqtu idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari salat, maka waktunya apabila dia ingat.
Maka apabila yang kedua ini dibolehkan seperti tadi, apalagi wanita yang haid. Siapa yang menyangka dia akan haid? Ya. Jadi kalau dia tertinggal, umpamanya belum sempat dan itu ada di waktunya, maka dia menggantikan nanti kalau sudah suci. Kalau sudah suci, maka dia menggantikan sholat tersebut. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Terakhir penjelasan saya dari kitab yang sedang kita bahas tentang doa dukhulil masjid wal khuruj min an Abi Humaidin atau Abi Usaidin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al masjid falyaqul Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apabila salah seorang di antara kaum masing masjid, maka ucapkan apa? Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah bagiku abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, dan apabila keluar, ya, maka ucapkan Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau min fadlika, dari karuniamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka di antara adab yang tidak boleh kita lupakan ketika kita masuk masjid adalah membaca doa ini. Udah hafal doanya, Bu, Pak? Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian doa keluar masjid, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Itu adalah doa masuk dan keluar masjid. Begitu. Selanjutnya, mal khusyu fi salat, apakah yang khusyuk dalam salat? Al khusyu qiyamul qalbi, yang namanya khusyuk adalah qiyamul qalbi, yaitu tegaknya hati baina yaday Rabbi subhanahu, di hadapan Allah SWT bil khudu'i, dengan ketundukan wa dhuli, dan menghinakan diri wa sukunil jawari, dan tenangnya anggota badan wa huduril qalb, dan juga hadirnya hati. Ini adalah khusyuk. Kiat khusyuk terlalu banyak, tapi saya sering mengatakan sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa kalau kita pengen khusyuk, salatlah dan bertakbirlah dan hayati kalimat takbir Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar, maka selain Allah adalah kecil. Itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi beliau mengatakan, artinya ini adalah salah satu resep yang mungkin paling ampuh. Ya, karena apa? Karena ketika kita bertakbir pertama kali Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita meyakini Allah zat yang maha besar, berarti selain Allah itu kecil. Berikutnya, mas sunanur rawatib. Apakah sunnah rawatib? Hiya salatun subha. Dia adalah hiya salatu subhatin, dia adalah salat sunnah. Ay nafilah yusolliha al muslim, yang dikerjakan oleh seorang muslim bil yaumi wal lailah, di waktu siang dan malam. Fa yabnillahu biha baitan, maka pasti Allah akan bangunkan yakni di surga tersebut, ya, maka Allah bangunkan dengannya, yaitu dengan salat sunat tadi, baitan, rumah fil jannah, di surga. Wa hiya isnata asrata rakaat, yaitu 12 rakaat. Apa 12 rakaat? Qabla rakaatani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatani ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah arba'a rakaatin qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur, rakaatani ba'da duhri, 2 rakaat setelah duhur, rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, totalnya 12. Ini adalah salat sunnah rawatib, ya. Cukup insyaallah sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.